Terima kasih Gracia. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian dari seluruh pengunjung Indonesia. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bang? Oke, apakah sudah kelihatan di layar share screen-nya? Ya, pastikan saja. Ya, filenya juga sudah saya share di ruang chat Zoom, jadi bisa di-download ya. Silahkan nanti dilihat. Sekali lagi shalom bagi kita sekalian. Dalam 20 menit ini saya upayakan nanti bisa tersampaikan ya message-message penting, pesan-pesan penting terkait dengan Kristen dan tanggung jawab intelektual. Nah, sebagai awal dari pemaparan saya minta dengan format Gracia mungkin bisa baca dengan cepat ya. Sajak daripada Pramudia Nantatur ini sebagai awal daripada materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin bisa dimulai. Pelajar yang berhenti sebagai terpelajar. Di Hindia ini, Tuan, sejauh kuperhatikan, begitu seorang pelajar mendapat jabatan dalam dinas gubermen, dia berhenti sebagai terpelajar. Kontan, dia ditelan oleh mentalis umum priai, beku, rakus, gila hormat, dan korup. Terima kasih Gracia. Jadi ini adalah salah satu karya sastra ya dari sastrawan terkenal kita, Pramudia Nantatur. Ada yang nggak kenal, bahkan internasional juga mengenalnya. Ini sebagai pembuka di kita untuk menggumuli, merenungi apa sebenarnya kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang intelek, sebagai seorang warga negara. Nanti saya akan sampaikan lebih lanjut. Nah, yang menjadi awal adalah siapa intelektual Kristen? Apakah nabi saja? Dari gambar ini Jeremia, lalu apakah Rasul, Petrus, apakah filsuf, seorang Kierkegaard, apakah ilmuwan yang juga teolog, Blaise Pascal, apakah Pak Basuki Cahayapurnama, seorang birokrat, teknokrat, apakah Jenderal Luhut, yang dalam tanda kutip ya, yang saat ini merepresentasikan orang Kristen di dalam sektor publik saat ini, atau hanya list daripada ilmuwan-ilmuwan, cendekiawan. Jadi kalau kita lihat di Wikipedia, itu nanti bisa lihat ada list daripada intelek-intelek. Nah, apakah intelek-intelek itu, kalau intelektual, kalau di-translate ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu cendekiawan, apakah hanya ini saja? Oh, bukan, saudara-saudara. Tapi kita semua yang hadir hari ini, bukan hanya Pak Tama sebagai pendeta Batuan, yang juga seorang dosen, bukan hanya Bang Wadio, yang juga profesi dosen, bukan hanya kita, saya sebagai seorang peneliti, saya lebih suka dibilang peneliti daripada saya seorang ASN ya, karena yang harus tonjolkan adalah profesinya. Lalu ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi masih sekolah, ada yang accounting. Kita semua ini anak-anak Tuhan yang sudah dipilih itu adalah intelektual Kristen. Nah, menjadi seorang Kristen itu apa sih sebenarnya? Dari awal penciptaan, mulai dari langit, bumi, dan seisinya, dan juga manusia, di situ sudah jelas ya, di dalam Kejadian 2 ayat 15, sudah ada diberikan tanggung jawab kepada kita, dan di situ manusia pertama, first man, Adam dan Hawa, untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan. Jadi mulai dari awal pun sudah diberikan kita ini tanggung jawab. Lalu Tuhan sendiri meminta kita untuk terus menggumuli, merenungi setiap gulungan kitabnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita yang begitu multisektor ini, kehidupan kita ini. Jadi Tuhan sendiri juga meminta, tadi sudah disampaikan oleh Pak Tama, untuk mengasihi Allah, itu yang utama, dan juga sesama kita manusia. Bukan hanya orang Kristen, tetapi juga adalah orang-orang yang juga di luar Kristen.
termasuk musuh sendiri. Dan terakhir juga Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita untuk menjalankan amanah agung. Dalam Matius 28 ya, The Great Commission, untuk menjadikan semua murid, mengajar mereka. Nah, itu merupakan tanggung jawab yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tidak ada disebutkan di situ hanya untuk orang yang ahli teolog, atau ahli fisika, atau ahli matematik. Semua kita diberikan. Lalu kita dihadapkan dalam kita sebagai masyarakat di dunia, citizen of the world, dan juga adalah penghuni kerajaan Allah. Nah, sebagai orang-orang yang ada di kerajaan surga. Begitu banyak aspek ya. Jadi ini berlanjut, terima kasih dari awal, dari iman Kristen dan problema sosial, ini tidak terlepas lagi, ini. Saya akan kembali lagi bahwa begitu banyak aspek kehidupan di dalam kita. Ada tadi mengenai kemiskinan, ada ekonomi, ada pendidikan, ada mengenai kesejahteraan, ada kesehatan sekarang, apalagi COVID ini sekarang. Kita lihat sekarang ini makin lagi puncak. Sisi lain kalau kita lihat TV, kita nonton olahraga, ada sekarang Euro, kok bisa ya mereka udah lepas masker, nonton enak, bisa beraktivitas. Di Amerika, di basket, NBA, bisa nonton enak. Lalu kemudian terkait dengan equality yang tak habis-habis, terkait dengan terorisme, terkait lain-lain, itu begitu kompleksitasnya, begitu luar biasa. Nah, sisi lain kita dituntut sebagai Tuhan untuk bagaimana membumikan seluruh isi firman Tuhan itu, supaya betul-betul, seperti bilang Pak pertama tadi, tidak hanya mengutip ayat, tidak hanya kita label and Kristen, tapi bisa kita sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan talenta yang diberikan. Untuk membawa apa? Nah, sebagai penghuni kerajaan Allah sudah jelas disebutkan dalam kitab Roma itu membawa kebenaran kita, membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Tentunya tidak bisa hanya kita sendiri, hanya melalui bimbingan Roh Kudus. Lalu Bang ini Vincent, sudah sering, maaf, Bang, ada layar apa? Ada sesuatu yang kotak-kotak hitam di layar, itu jadi menutupin screen abang. Mungkin bisa di sebelah mana? Di atas dan kanannya gitu, Bang. Mungkin dari situ nggak kelihatan ya, Bang ya? Enggak, di sini nggak kelihatan. Mungkin bisa stop screen dulu, Bang, baru coba share screen lagi. Nah, ini dia, teknologi juga menjamin. Bentar ya. Iya, silakan, Bang. Bapak Ibu juga sambil menunggu Bang Vincent, kalau ada pertanyaan boleh dituliskan, diketikkan di kolom chat ya. Apakah sudah terlihat jelas ya? Ini masih ya, ada sih sebenarnya Bang, di atas dan di bawah. Tertutup sekali ya? Tidak sih. Ini ada saran dari peserta, mungkin jendela Zoom di layar Abang harus diminimize dahulu katanya. Oke, sebentar ya. Iya, baik. Apakah sudah? Masih ada sih sebenarnya Bang. Tapi ya sudahlah kalau tidak ini Bang, daripada nanti terlalu lama. Oke, nanti bisa dilihat ya saya tadi sudah share paparannya. Oke, baik-baik Bang. Halo? Bang, silakan dilanjutkan saja. Lanjut ya. Jadi sudah jelas disebutkan juga kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita itu dibuang, sampai bahasa itu dibuang ya. Lalu kita dituntut tidak serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Kita sudah lihat ya, apakah label Kristen itu sudah betul-betul kita jalankan dengan baik. Beberapa tahun ini kita lihat ya, isu ya, dari Jerman ya, itu Angela Merkel, kanselir Jerman itu, dari Partai Kristen Konservatif. Tidak ada yang tidak tahu bahwa di Jerman Partai Kristen Konservatif itu begitu kuat. Nah, tetapi dan mereka begitu dulu sangat taat ya dengan ajaran-ajaran firman Tuhan.
Tapi mereka melihat tren sekarang karena dipengaruhi oleh politik praktis. Kalau isu LGBT, isu pernikahan sejenis itu ditolak dan tidak disuarakan oleh Partai Kristen Konservatif, suara mereka down. Angela Merkel tidak pilih. Nah, Angela Merkel sendiri akhirnya apa dia? Dia menjadi lebih liberal. Nah, kita bisa lihat banyak kasus lagi lain-lainnya, negara-negara yang disebut dengan label Kristen di Eropa khususnya sudah banyak yang mengizinkan pernikahan sejenis. Nah, lalu Kristen dan tanggung jawab intelektual. Dan kita sudah jelas ya, kita bisa banyak belajar dari Yusuf. Yusuf sebelum dia menjadi orang yang dipilih oleh Firaun, memimpin daripada Mesir, dia hanya manusia biasa. Tetapi dia dipakai Tuhan dengan intelektual yang baik, dengan menjaga integritasnya, tidak mau menjadi bagian daripada dunia. Lalu dia membawa pemikiran-pemikiran bagaimana supaya tidak kelaparan di tengah musim bencana yang begitu susah. Lalu kemudian bagaimana Daniel beserta teman-temannya yang kemudian dia tetap berpendirian teguh, tidak terombang-ambing, tidak dipengaruhi oleh dunia, mereka tetap dipakai di tengah zaman. Nah, Paulus sendiri, dia berani menyuarakan kebenaran, berani menyuarakan bagaimana suara daripada orang Kristen di tengah-tengah orang-orang pintar di Areopagus, di tengah-tengah rejim Romawi yang begitu kuat di waktu itu. Nah, lalu kemudian di dunia yang modern, kita lihat bagaimana Teresa. Tidak ada orang India tidak menghormati Teresa. Waktu dia mati, begitu banyak orang-orang tokoh-tokoh terpenting sangat menghormati dia. Nah, di Indonesia sendiri ada Jenderal Bugeng, seorang Kristen, bagaimana dia menjadi seorang Kapolri yang begitu lurus, begitu jujur, dengan intelektualnya tidak dipengaruhi oleh dunia, tidak takut dengan rejim Soeharto yang begitu sangat otoriter ya. Lalu bagaimana Yap Thiam Hien, seorang lawyer, seorang triple minority disebut dia seorang Kristen, dia seorang Tionghoa, dan dia jujur, sampai-sampai ada waktu zaman Soeharto harus mengganti nama ya, khususnya teman-teman kita Tionghoa, harus ada nama pribuminya. Yap Thiam Hien tidak mau, karena menurut dia, untuk apa sih ganti nama? Apa hubungannya gitu? Nah, kesemua ini tetap adalah fokusnya, mereka adalah pada salib Kristus, saudara-saudara. Jadi intelektual yang dibangun, jelas mereka meneladani bagaimana Kristus yang sudah dipakai kayu salib, menyangkal diri, berkorban bagi kita semua. Sehingga tidak ada lagi ketakutan. Nah, itu yang perlu sebenarnya sesuai dengan yang diminta oleh teman-teman panitia. Bagaimana membangun daripada semangat, bagaimana membangun ide pemikiran intelektual Kristen di tengah-tengah kehidupan publik, di tengah-tengah zaman yang penuh ketidakpastian, zaman yang penuh ketidakadilan, apalagi kita minoritas ya. Sehingga prinsip kunci daripada pembelajaran ya, kita tadi sebut Pak Tama, kita harusnya satu gitu sebagai individu-individu yang menjadi eklesia, gereja, untuk beribadah, mengajar, saling mendukung. Yang terjadi adalah saat ini gereja sibuk urus dirinya sendiri masing-masing. Tidak lagi sibuk keluar untuk menjalankan mandat Injil, untuk menjalankan mandat budaya, untuk menjalankan kesejahteraan itu sendiri ke tengah-tengah masyarakat. Lalu kemudian kita sebagai warga kerajaan Allah ya, jadi kita sama-sama warga dunia, tetapi yang membedakan kita dengan masyarakat lainnya di luar Kristen adalah kita berani membawa standar keberanian ya, dan keadilan Tuhan ke tengah-tengah kehidupan atau public square. Lalu bagaimana kita menyuarakan kenabian, prophetical, bukan menjadi nabi, tapi menyuarakan kenabian. Kita lihat bagaimana nabi-nabi kita. Mereka ya, ada yang gembala, ada yang orang-orang yang termarginalkan, tapi berani menyuarakan kebenaran dipakai Tuhan, tidak takut. Dan semua yang disampaikan adalah benar-benar adalah berbasis dengan apa yang terjadi, kesalahan-kesalahan apa yang terjadi. Bukan hoax ya. Lalu membuang jauh kepentingan pribadi, self-interest, dan cinta akan uang. Nah ini, banyak di kita masih sulit untuk membuang kepentingan pribadi ini. Lalu bagaimana kita juga prinsip kunci adalah tanpa kekerasan atau anarkisme. Kita lihat terakhir baru terjadi di Kanada, itu menabrak sekelompok orang
masyarakat Islam. Nah, apakah demikian gitu? Yang bersangkutan sepertinya Kristen. Nah, saya sendiri juga heran ya, di tengah pemikiran sekarang ini. Orang yang berjenggot, orang yang seperti saya ini, saya sering ya ketemu dengan teman-teman Kristen, mereka bilang, oh ini kok kayak orang Islam ya, kok seperti teroris. Itu tidak ada hubungannya antara kita berjenggot dengan terorisme. Nah, dari kita sendiri harus membangun pemahaman yang demikian. Nah, jangan sampai kita dipermalukan dengan seorang yang namanya Mahatma Gandhi, yang sangat meneladani Kristus, itu nyata ya, itu fakta. Dan dia melaksanakan bagaimana Kristus itu tanpa kekerasan, tanpa anarkisme, tetap berjuang ya, dengan cara-cara yang elok. Nah itu dia, lalu saya akan mengantarkan pada studi kasus ya. Jadi ini supaya kita betul-betul konkret. Kebetulan saya juga kurang begitu dalam teori-teori, apalagi teologi-teologi, filsafat. Saya hanya bisa mengantarkan kita kepada praktikal-praktikal empirik yang bisa kita terapkan sehari-hari sebagai contoh. Ekonomis pernah menulis terkait dengan bahwa dia mengangkat ya, ekonomis mengangkat dari jurnal seorang artikel dari seorang. Orang Kristen itu kurang concern kepada lingkungan. Tadi Pak Bang Wadio ada share terkait lingkungan hidup. Ini saya mau menambahin ya. Ini penelitian Koniski, dia meneliti, lalu kemudian ditulis kembali oleh ekonomis. Orang Kristen itu kurang peduli sama lingkungan. Apa iya gitu ya? Nah, ini ada linknya, nanti silakan dibaca lebih lanjut. Nah, memang faktanya demikian. Tidak usah jauh. Tadi disebut oleh Pak Tama, apakah kalau kita sudah daerah Kristen sudah betul-betul menjalankan amanah perintah yang diberikan oleh Tuhan? Indeks kualitas lingkungan hidup di kawasan Danau Toba. Kita tahu kawasan Danau Toba itu mayoritasnya itu adalah Kristen ya, dengan berbagai denominasinya. Nah, pada tahun 2011 ke 2012 itu drop sekali kualitas lingkungan hidup kawasan Danau Toba. Kita bisa lihat di tahun 2012 angkanya itu 60,75 dari 100. Habis karena perusakan lingkungan, korporasi, oleh birokrat, oleh teknokrat semua. Ada pengambilan lahan, ada karena aqua farm, ada ternak babi yang membuang limbahnya. Ini tidak ada kepedulian gitu. Tidak ada kepedulian. Padahal di situ kita daerahnya Kristen. Lalu menteri kita juga Kristen, Lut bin Sarpanjaitan. Dulu dia janji mengusir perusak lingkungan hidup ini. Baik yang di hutan, baik juga yang air. Nah, paling memprihatinkan lagi, tidak ada lagi terbit indeks kualitas lingkungan hidup ini. Terakhir terbitkan oleh Bank Dunia dan kondisinya begitu kritis. Nah, kami sendiri, saya beserta keluarga saya, itu begitu concern ya dengan persoalan ini. Jadi kami tidak ada background untuk terkait dengan lingkungan hidup. Tapi kita begitu miris ya, tidak ada yang menyuarakan. Nah, akhirnya kita melakukan demonstrasi yang elok, kita kemudian bersurat, mungkin ada ratusan surat, kita masuk laporkan ke polisi, ya betul-betul lah tidak ada ketidakadilan itu. Lalu berproses sampai 3 tahun, kita lawan, saya sendiri menjadi saksi dalam pengadilan, begitu banyak ancaman, begitu banyak intimidasi, namun kita tetap yang megang kunci bahwa kita harus menyuarakan kebenaran, tidak takut akan ancaman atau kematian yang ada. Begitu juga kita dengan melakukan pemberdayaan masyarakat agroforestry. Jadi selama ini begitu banyak ya seminar-seminar, begitu banyak pertemuan-pertemuan itu tentang lingkungan hidup, tentang kemiskinan itu di hotel. Tidak ada menanam pohon. Begitu juga dengan aktivis-aktivis yang katanya lingkungan hidup. Mungkin satu batang pohon pun belum. Tapi kami melalui ada lembaga swadaya masyarakat, bersama-sama masyarakat itu sudah mencoba melakukan sebisa kami menanam pohon. Nah, lalu kemudian dengan talenta yang kita miliki, kita coba untuk membuat suatu penelitian, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi orang supaya dia mau terlibat lingkungan hidup. Kita temukan yang berbagai permasalahan. Jadi memang banyak bibit-bibit yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak sesuai dengan kondisi daerahnya. Nah, ini kemudian kita seminarkan di seminar nasional dan akan dipublish sebentar lagi dalam jurnal ya. Nah, saya sendiri juga menulis di harian Kontan, saya sebutkan di situ karena Indonesia adalah anggota G20, perekonomian terbesar di dunia. Tahun depan kita tuan rumah, katanya tuan rumah harus memberikan kontribusi. Saya sampaikan, nah ini harus isu yang penting.
berdasarkan teori, berdasarkan studi akademik, hanya melalui menanam pohon lah bisa masalah climate change itu teratasi. Karena hutan sudah terbukti untuk juga mengurangi penyakit. Saya tulis di kontan, saya minta pada Pak Presiden isu lingkungan hidup. Jangan sampai kita malu seperti negara Pakistan, negara yang mayoritas Islam. Di tengah COVID seperti ini, mereka berdayakan penganggurannya untuk menanam miliaran pohon. Sehingga betul-betul konkret, sedangkan negara-negara maju ini sibuk hanya membahas climate change di hotel dan lain-lain, pertemuan, tapi tidak ada aksi-aksi konkret. Nah, ini coba kita lakukan secara kecil dan masif, jadi semoga ini bisa ditiru di banyak tempat. Nah, studi yang kedua saya akan angkat terkait dengan bagaimana problem, tadi sudah disinggung. Saya memang bekerja sebagai peneliti terkait dengan reformasi birokrasi dan kebijakan Bang publik. Vincent, Ya. maaf. Oh, waktunya tersisa 2 menit lagi ya, Bang? Baik. Oke. Di sini kita lihat ya kondisi defisit APBN kita ya. Bu Sri Mulyani dia begitu sering kita lagi defisit, kita lain-lain. Tapi di sisi lain, pemerintah malah buka lowongan 1, juta CPNS di 2001. Yang jumlahnya itu terbesar panjang sejarah Indonesia ya. Tanpa ada menghitung betulkah kita butuh 1,3 juta ASN. Baik dia untuk tenaga guru, tenaga medis, dan tenaga lainnya. Nah, sisi lain kita bisa lihat Indonesia begitu ketinggalan, termasuk kita ketinggalan dari Singapura. Begitu efektivitasnya mereka, peringkat 1 untuk government-nya. Nah, sedangkan di sisi lain kita, di sini saya suarakan ya, bahwa sudah harusnya Indonesia ini mengevaluasi berapa jumlah ASN kita. Sudah harusnya di stop, di moratorium rekrutmen ASN. Rekrutlah yang sesuai dengan kebutuhan, khususnya dalam penanganan COVID di sektor kesehatan, kan sudah banyak tenaga medis yang mati. Lalu kedua, merefleksikan 10 tahun reformasi birokrasi. Kita sibuk ya, baru-baru ini Pak Cahyokumolo meminta setiap ASN apel pagi. Apel pagi. Apakah dengan apel pagi menunjukkan nasionalisme kita? Orang-orang yang ada di pinggir jalan, yang ada pasukan oranye mengungut sampah, apakah itu kurang nasionalis karena dia tidak apel pagi? Di sisi lain, Singapura sudah merubah struktur birokrasinya. Mereka sudah bahkan merekrut aparatur sipil negaranya itu dari luar warga negaranya. Sedangkan kita masih berkutat sendiri, merekrut tanpa menghitungkan apakah betul kita butuhnya demikian, kita butuh jumlahnya sekian. Nah, ini pemikiran-pemikiran ini sering saya sampaikan, sering saya kirim juga ke para petinggi-petinggi, saya sampaikan. Jadi kuncinya ada teman-teman, kita jangan stop ya untuk terus memberikan apa yang bisa kita lakukan. Nah, oleh karena itu ini sebagai penutup, saya minta kita aksi nyata yang sederhana saja. Kita tunaikan kewajiban kita, bayar pajak, bayar BPJS, lawan KKN, jangan ikut-ikutan kita menerima praktek-praktek yang tidak benar, mengabdi kepada pengabdian masyarakat, baik skala kecil atau skala besar, bergabung menjadi aparatur sipil negara. Karena sia-sia kita menuntut negara ini berubah kalau kita sendiri tidak bergabung, sesuai dengan keahlian kompetensi kita. Nah, tahun ini ada kesempatan buka, ya silahkan diikutin. Lalu kita suarakan kebenaran, sekarang sudah banyak media, kita bisa untuk menulis dan lain-lain. Dan tentunya kita jangan pernah berhenti untuk berdoa. Dan terakhir ya, ini konversasi Indonesia, mohon izin 1 menit aja nih. Ini yang sering terjadi kita, kutukan ilmu pengetahuan. Banyak di kita ini lebih pintar hanya untuk terminologi, istilah-istilah yang sangat jelimet, orang bingung, hanya untuk membuktikan kita ini jago gitu. Kita ini sebagai seorang Kristen intelektual harus bisa membumikan setiap firman Tuhan dalam etika kita bekerja, di dalam kita melakukan karya kita. Jadi jangan menambah-nambah orang semakin bingung gitu. Lalu ini dari Dietrich Bonhoeffer, adalah seorang pendeta, seorang teolog yang mati digantung ya, karena dia melawan Nazi Jerman waktu di Perang Dunia. Dia sebutkan satu ketaatan lebih baik daripada 100 khotbah. Nah, kita harap melalui pertemuan ini kita bisa saling sharing, saling kenal, dan bisa pelan-pelan melakukan kontribusi yang konkret di tengah-tengah masyarakat kita, tidak memandang suku, agama, ras, asal, dan lain-lain. Dan terpenting, dari Yakobus sebutkan, kita sebagai doers of the word, bukan hearers, kita lakukan, mulai dari yang ada yang masih sekolah, ada yang wira swasta, ada yang accounting, ada yang ASN, ada yang dosen, ada pendeta, untuk menjadi teladan, dan nyatalah kita adalah seorang
intelektual Kristen yang bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada bumi di mana Tuhan menempatkan kita. Sekian dari saya, sangat terbuka untuk diskusi. Mohon maaf bila ada yang kurang dalam penyampaian. Nanti bahan sudah saya share, silakan lebih lanjut. Terima kasih.